Pagi begitu sejuk. Alam menyampaikan salam pada makhluk Tuhan yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberi setiap jengkal hari. Langit pagi itu mengiyakan perjalanan kami, dua insan yang terwujud oleh rahim persaudaraan, seiman dan seamin. Ani-ani sepanjang jalan mengilhami tekad kami, memapah langkah menuju makam Sayyid Jumadil Kubro, atau yang orang-orang kerap sebut dengan pemakaman Troloyo. Berharap frekuensi yang tumbuh dari perjuangan ulama menjadi rangkaian kisah Wali Songo dengan agungnya Islam Nusantara mengena di kami. Prona spiritual begitu kental dalam serpihan aroma ujung kota dengan sejuta kisahnya. Trawulan, sejujurnya teka-teki tersipu malu ketika berusaha membacanya. Majapahit dan elok sejarahnya. Mata kami fokus menuju Lingsir Surya, desa Bejijong tempatnya. Wajah perumahan rakyat yang berjajar bata merah, kupu tarung sebagai penyambutnya, sungguh istimewa. Mengingatkan kembali kepada agungnya Majapahit di Nusantara masa lampau. Ketertarikan kami tak hanya itu. Di selatan perumahan warga, wisata memancar aroma gaharu dan pahatan besar karya anak bangsa. Menjadi potlot kecil dan untayannya yang anggun beserta pujian kesadaran apa adanya. Ya, Mahavihara Majapahit. Kami memutuskan singgah sementara. Bercampur rasa penasaran, langkah kami perlahan hingga bapak-bapak setengah baya mengajak kami dan bersedia untuk menjelaskan wisata unik ini. Memasuki gerbang Mahavihara dengan tekad baru, menjajaki nilai-nilai kultural yang dibangun pertengahan tahun 80-an oleh saudara umat Buddha ini. Kami mulai dengan menancapkan 3 ranting dupa sebagai penghormatan sebelum kami melihat eksotika wisata ini lebih dalam. Aroma dupa membuat tentram hati dan pikiran kami. Sejenak kami memandang dedaunan, pohon rindang di pelatarannya, hingga mata kami tak nyak dari karya luar biasa bernama Patung Buddha Tidur. Sungguh Tuhan menciptakan manusia dengan akalnya yang agung. Kami begitu takjub. Ikan-ikan di sekeliling patung begitu banyak. Kami terenyak dan penuh semangat. Hingga kami tak sempat berkenalan dengan bapak-bapak yang mengajak kami berkeliling ini. Nama beliau ternyata Pak Saryono atau akrab disebut dengan Romo Saryono. Beliaulah salah satu pemuka agama Buddha di Mahavihara Majapahit ini. Kami kaget dan tak percaya. Kami benar-benar tersipu malu dan bercampur rasa sungkan. Bagaimana tidak, kami yang notabene seorang santri yang polos di sisi lain ditemani oleh kiainya agama Buddhis. Kami jadi ingat apa yang dikatakan oleh guru kami, Gus Dur. Tidak penting apapun agama dan sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik buat semua orang, orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Ya, Romo Saryono benar-benar mempraktikkan wejangan Gus Dur. Beliau tidak pelit pengetahuan dan ilmu dengan kami yang notabene orang asing di mata orang awam. Wow, begitu Tuhan benar-benar maha memelihara. Kami berbincang banyak tanpa sekat. Ruang yang kami anut kami taruh sementara. Bahkan kami diberitahu asal mula ajaran Buddha, peradaban, dan sejarahnya. Sungguh, waktu yang begitu istimewa. Disinilah kami baru menyadari bahwa tempat yang kami kira hanya sebagai objek wisata, ternyata juga tempat sembahyang umat agama Buddha. Masya Allah, begitu lapangnya saudara di sini. Tidak menggolongkan siapapun dan kapanpun, tua maupun muda, beda agama ataupun budaya, mereka menerima umat lain dengan sangat-sangat luar biasa. Benar-benar bentuk toleransi yang nyata. Banyak hikmah yang dapat dipetik pada pagi hari ini. Kami betul-betul merasa rekat, merasa dekat, dan mungkin inilah hal yang menjadikan semboyan Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika.
Kami sangat bersyukur kepada Tuhan masih dipertemukan dengan banyak orang baik di sekeliling kami. Walaupun perbedaan dalam berijtihad, kami betul-betul merasakan cinta yang begitu pekat. Seiring luasnya lapangnya kami menerima, maka pengetahuan itu begitu adil mendambakan kami. Kami betul-betul meyakini bahwa panorama itu ada. Hanya saja terkadang ego pribadi dalam menerima pendapat tak sejalan, dan andaikan kebaikan itu dilakukan tanpa melihat sekat, niscaya permusuhan tidak akan ada. Kami meyakini itu. Kami jadi ingat mutiara Kiai Kalam kami, Kiai Hasyim Asy'ari. Jika menjadikan perbedaan pendapat sebagai sebab perpecahan dan permusuhan, maka demikian sama halnya dengan bentuk kejahatan besar yang bisa meruntuhkan bangunan masyarakat dan menutup pintu kebaikan di penjuru mana saja. Inilah kisah kami, dua insan seiman dan seamin.